Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Yuning Tias. Aku Embul. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dasar konselor kesejatian. Oke, oke, oke. Nah, pertama-tama kita tuh harus tahu dulu pengertiannya dari psikologi. Jadi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Jadi kita ini kalau misalkan menganalisis sesuatu berdasarkan ilmu yang ada, bukan cuma dari feeling, bukan cuma dari pendapat kita pribadi gitu. Jadi apa yang kita analisis, apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan itu berdasarkan bukti-bukti yang ada gitu. Oke? Oke? Oke. Selanjutnya ada pengertian konseling. Nah, biasanya konseling ini disebutnya juga dengan penyuluhan. Nah, ini tuh maksudnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang kira-kira kayak mengalami suatu masalah gitu. Yang biasanya bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh si kliennya tersebut gitu. Hai, aku Jasper Cesario, umur aku 2 tahun 7 bulan. Aku akan bantuin kakak menjelaskan tentang pengertian psikologi konseling. Kameranya di situ, bos. Nah, jadi psikologi konseling itu adalah suatu kegiatan antar konselor dan klien yang berlangsung untuk mencari akar masalah dan memecahkannya. Biasanya klien yang datang ke konselor ini kebanyakan tahu apa masalah yang dihadapi, tapi mereka merasa bingung gimana cara nemuin akar masalah tersebut. Ya, kayak gitu kan? Oke. Dari tadi kan kita udah sebut-sebut konselor. Nah, apa sih konselor-konselor itu dari tadi disebut-sebut? Pengertiannya apa sih? Jadi konselor itu biasa disebut juga dengan pembimbing. Nah biasanya si konselor atau pembimbing ini memiliki keahlian khusus dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Dan biasanya juga mereka berlatar belakang S1, minimal S1 dari psikologi atau bimbingan konseling. Biasanya kalau misalkan di SMA itu adanya bimbingan konseling atau BK gitu. Udah pasti dong, kalau psikolog itu atau konselor punya yang namanya sikap dasar. Nah, ini tuh dikasih nama atau biasa kita sebut dengan sikap dasar konselor. Nah, ini tuh meliputi penerimaan, pemahaman, kesejatian, serta keterbukaan. Nah, si sikap dasar konselor ini merupakan dimensi efektif konselor yang sangat menentukan keberhasilan serta kelancaran proses serta saling hubungan konseling yang dilakukan. Tadi kan di sikap dasar konselor itu ada yang namanya kesejatian dan keterbukaan. Jadi, lalu selanjutnya di sikap dasar konselor itu kan ada namanya kesejatian dan keterbukaan. Kesejatian itu biasanya di dasarnya atau pada dasarnya biasanya menuju pada keselarasan atau harmoni yang mesti ada dalam pikiran dan perasaan konselor dengan apa yang terungkap melalui perbuatan ataupun ucapan verbalnya. Keselarasan atau keseimbangan enggak cuma dalam pribadi internal konselor, tetapi juga terpancar dalam tingkah lakunya dalam hubungan konseling tuh. Jadi itu enggak cuma dalam pribadi internal si psikolognya aja gitu. Oke. Jadi kesejatian itu memiliki persamaan istilah dengan kongruensi, keaslian, kejujuran, terbuka. Nah, hal tersebut sangat penting dilakukan oleh konselor agar dapat menimbulkan kepercayaan klien. Selain itu,
Itu diharapkan dengan sikap kesejatian ini, klien tidak menunjukkan lagi sikap yang sembunyi atau defensif, bersandiwara, palsu, sama basa-basi gitu. Nah, ada juga hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh konselor gitu. Yang pertama, konselor harus menghindari berlebihan dalam berperan. Jadi kita kalau misalkan lagi jadi konselor, kalau kita lagi ada klien, kita itu normal-normal aja, nggak usah berlebihan, nggak usah dilebih-lebihkan gitu. Yang kedua, yaitu berlaku spontan dalam hubungan konseling tanpa lepas dari kontrol atau sembrono. Jadi kita boleh banget yang namanya spontan ketika menanggapi klien pas lagi cerita sama kita. Tapi yang tidak diperbolehkan yaitu lepas kontrol atau sembrono. Jadi kita tetap tahu mana batasan-batasannya ketika kita lagi berbicara atau bersama klien. Yang ketiga yaitu berlaku tegas dalam proses belping. Nah, yang keempat yaitu menghindari sifat defensif dalam dirinya sehingga mampu mengarahkan dirinya menjadikan hidupnya lebih bermakna gitu. Jadi kita tuh harus mengarahkan si klien ini untuk menjadikan dirinya dia itu lebih bermakna, bukannya malah tambah dijatuhin, nanti dianya malah tambah ngedown gitu. Lalu yang kelima, berlaku konsisten, jangan plan, jangan nanti ngasihnya A terus tiba-tiba disuruhnya ke B, itu nggak boleh. Oke. Lalu yang keenam, berlaku terbuka, jangan kitanya malah tertutup. Kita harus memberikan jawaban yang terbuka juga, jangan memberikan jawaban yang tertutup. Nanti si kliennya bakalan nggak nyaman ketika ngobrol sama kita dan akhirnya dia nggak terbuka deh sama kita gitu. Itu bahaya, nggak boleh. Nah, itu semua tadi merupakan materi dari sikap dasar konselor kesejatian. Itu kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Berliana Ayin Tias. Aku Embul, si Tumbul, kameranya di situ. Aku Embul. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita bikin video opening dulu, Bul. Kan proses saling keterbukaannya konseling. Memiliki kesamaan pengertian dengan yang dihadapi, tapi mereka merasa bingung gimana cara nemuin akar masalah tersebut. Ya, kayak gitu kan? Oke. Atau internal konselor. Kita, mereka nyaman sama kita gitu loh. Jadi Kiss me. Kiss me.